Hai hai hai. Ketemu maning karena bukan mau ngapang sing urip nang ibu kota. Nah, hari ini aku tuh mau sedikit apa sih ya? Gak sedikit ya, pokoknya aku hari ini tuh mau saking mirisnya kadang ngeliat video-video tentang apa sih yang diviralin tuh tentang pelakor, istilahnya perempuan yang katanya merebut suami orang gitu ya, atau yang jalan dengan suami orang. Kan banyak tuh videonya, istri sah menggerebek suaminya yang sedang berduaan dengan pelakor, kemudian bla 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 bla. Seorang perempuan yang diduga sebagai perebut laki orang disiram air panas oleh istri yang sah atau apa kayak gitu kan. Nah, di video kali ini aku gimana ya, aku ini dari sudut pandangku, ini dari pola pikirku, ini dari aku, bagaimana aku harus seandainya aku mengalami, atau ntar pasti orang bilang lu nggak ngalamin jadinya lu bisa ngomong kayak gitu. Ya udah sih ya, mau ngalamin atau enggak, pokoknya itu aku mau sharing, gak usah dijelaskan. Nanti aku mau bahas apa sih yang harus kita hadapin kalau ketemu perempuan seperti itu, atau kita mergokin suami kita atau pacar kita atau siapa kita dengan perempuan lain, dengan pasangan kita dengan orang lain gitu. Nah, gini, aku suruh lihat video seperti itu, terus terang aku nggak mau. Kalau aku suruh nonton katanya yang viral, ada seorang perempuan di ini karena istri saya marah begini-gini, terus terang aku nggak pernah tertarik dengan video-video seperti itu. Kenapa? Saya juga perempuan, aku juga perempuan. Terus kalian pasti berpikir, jangan-jangan lo begitu. Enggak, aku juga perempuan. Aku tahu ada perempuan lain yang disakiti oleh perempuan lain, tapi ada hal-hal yang juga kita harus pikirkan ketika kita ingin meluapkan emosi kita, ketika kita marah. Tapi sebagai perempuan yang kita menganggap si pelakor itu sebagai perempuan murahan, ya kan, sebagai perempuan yang nggak bener. Nah, terus ketika kita dengan cara kita yang kita membabi buta, kita mempermalukan diri kita sendiri di depan orang-orang, apakah kita juga disebut sebagai perempuan yang benar dalam arti akhlaknya, adabnya? Nah, terus pasti ada yang bilang, lah dia aja merebut suami kita nggak berperasaan, nggak berakhlak, nggak pakai adab. Nah, kenapa kita harus kenapa kita harus pakai adab, pakai akhlak? Nah, itu yang salah menurutku ya. Kalau kita menganggap orang lain itu yang telah menyakiti kita, atau yang telah membuat kita marah, atau yang telah benar-benar membuat luka kita, terus kita melakukan cara yang sama seperti apa yang mereka lakukan, bukan cara yang sama, mungkin caranya beda, tetapi pada akhirnya membuat kita malu seumur hidup kita, sama aja bohong. Membuat kita menyakiti orang lain juga ya sama aja bohong. Aku tuh, kenapa aku bisa bilang begini, aku tuh ingat selalu kata-kata ibuku, seorang perempuan kampung dengan masa lalunya, dengan almarhum bapakku yang begitu. Satu hal yang dia selalu bilang padaku adalah, pakai bahasa Jawa sih kalau bilang ini, pan nek kowe disakiti, nek bojomu nyakiti kowe, umpamane selingkuh, umpamane seneng karo wadunan liar, aja sampai tanganmu, cangkemmu dikotori karo tindakan sing gawe kowe diomong wong seumur hidup, diinget wong seumur hidup. Nah, apa itu artinya? Ini intinya adalah ibuku tuh bilang, Panti,
Kalau lu nantinya disakitin sama suami kamu atau pasanganmu atau siapapun, atau pasanganmu selingkuh atau pasanganmu tertarik dengan perempuan lain, jangan sampai kotori mulutmu, tanganmu untuk menyerang perempuan itu atau memaki-maki perempuan itu. Jangan pernah. Nah itu. Kenapa? Karena satu, ketika kita marah, membabi buta, tanpa memikirkan rasa malu, tanpa memikirkan bahwa kejadian ini tuh akan diingat oleh orang-orang itu, oleh orang-orang di sekitar kita, ya kan? Emang benar nih, kita harus ingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang membabi buta, loh gue marah, gue disakitin, enak aja gitu kan, langsung kita jenggut, langsung kita gampar, langsung kita marah-marah, dan semua orang melihatnya, itu akan menjadi sebuah kenangan yang buruk. Karena apa? Selama hidup kita pasti orang hanya akan mengingat bahwa oh iya Panti, orang yang pernah berantem dengan perempuan lain gara-gara begini-begini. Oh iya, itu kan Panti yang waktu itu begini. Mungkin banyak orang yang akan membela kita, mungkin banyak orang yang akan oh iya bagus, perbuatanmu hebat, emang kamu harus begitu, kamu harus begini. Tapi itu adalah presiden buruk buat diri kita, karena kita hanya akan diingat itunya. Mengacu pada perkataan ibuku, jangan sampai mengotori tangan dan mulut kita. Biasanya seandainya di video-video yang viral itu pun, ketika istri sah memergoki ataupun ketika suami sah memergoki pasangannya masing-masing dengan orang lain, tapi dalam hal ini kebanyakan perempuan memergoki suaminya, pasangan yang sahnya dengan perempuan lain. Kita ngamuk, kita marah, tapi apakah kita akan dibela oleh suami kita? Rata-rata enggak, rata-rata kita yang disalahkan, rata-rata kita yang tetap salah, enggak bakalannya. Dan kalian tahu enggak, kalau perempuan seperti itu, mereka memang istilahnya jualan. Mereka jualan kebaikan. Apa yang ada di diri mereka yaitu nomor satu. Apa yang di diri mereka itu yang terbaik. Istri elu di sono itu jelek, buruk, gak ada baik-baiknya, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita emosi, kalau kita ngamuk, kalau kita marah-marah, kita nggak akan dibela oleh pasangan kita. Pasti pasangan kita akan membela si perempuan itu. Ingat loh, perempuan itu pasti akan selalu bilang kepada pasangan kita bahwa aku takut nanti aku digamparin sama istri kamu, aku takut nanti aku dijenggutin sama si istri kamu, aku takut ini bla 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 bla. Nah dari situ kan pasangan kita itu udah di brainwash, udah dicekoki bahwa kalau kita ketahuan pasti istri lu akan ajak gue habis-habisan gitu kan. Dari situ dia udah kode, udah punya pesan bahwa lu harus bela gue karena gue nanti teraniaya gitu kan. Nah makanya kita jadi perempuan, semarah apapun kita, sakit hati iyalah, pasti sakit hati. Bagaimana pasti kita melihat pasangan kita dengan perempuan lain, pasti sakit hati. Tapi sakit hatilah dengan cerdas, marahlah berkelas, marahlah dengan elegan. Jangan membabi buta, jangan mempermalukan diri kita pada dunia, pada orang. Tapi tunjukkan pada kita bahwa ini loh gue disakitin sama pasangan gue dihina sama itu perempuan, gue selalu diteror sama itu perempuan, tapi gue bisa ngadepin
mereka berdua dengan cara gue. Cara yang bikin itu perempuan tidak bisa ngomong lagi. Perempuan itu cuman bisa bengong, hah? Ternyata yang gue kira, yang gue salah, yang gue sangka tidak seperti itu, ya kan? Gue punya temen, gue cerita tentang pengalaman temen gue ya. Ini bukan pengalaman gue cerita tentang pengalaman temen gue. Bagaimana dia dengan sengaja disakiti, ditunjukkan foto-foto mesra oleh pasangannya, dengan sengaja pasangannya membangga-banggakan itu perempuan di depan dia. Hidupnya itu seperti neraka, setiap hari berantem. Tapi temen gue ini berantemnya di dalam rumah, nggak di luar rumah, karena di dalam rumah. Nah, suatu hari nggak sengaja temen gue ini mergokin suaminya, pasangannya dengan perempuan itu. Apa yang terjadi? Temen gue itu speechless, dia nggak bisa berkata apa-apa. Kata dia bilang bahwa ya Allah Panti, gue lemes, gue nggak bisa, gue cuman satu hal yang dalam diri gue adalah jangan pingsan. Nggak ada tenaga gue buat yang katanya marah-marah, teriak-teriak atau ngamuk-ngamuk. Tapi yang ada gue cuman lemes, gue berdiri kayak patung. Gue cuman manggil nama suami gue, bilang pokoknya nama suaminya punya Iwan pulang, jangan di jalanan, udah gitu doang. Terus katanya suami temen gue itu masih bergandengan tangan sama si itu perempuan, dan perempuan itu kenceng banget nahan suaminya temen gue itu sambil bilang jangan pergi, jangan pilih dia. Tapi si temen gue itu bener-bener kayak patung, lemes. Dia sebenarnya katanya diam sambil mengumpulkan kekuatannya untuk balik badan, untuk jalan, karena dia nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia cuma pengen, gue mau pulang, gue udah mergokin mereka, udah itu cukup gitu kan. Dia ngumpulin kekuatannya dalam waktu hitungan menit. Nah, sambil begitu kekuatannya pulih, dia udah ngeblank, dia balik badan. Tapi terus kemudian dia bilang lagi ke suaminya, tolong pulang, takut anakmu ngelihat ini. Nah, itu gue salut sama temen gue itu. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia menjaga martabat dirinya, menjaga harga dirinya, menjaga dia sebagai perempuan yang pokoknya dia bisa menjadi seorang yang gue disakitin sama lu berdua, tapi gue tidak melakukan hal-hal yang membuat gue malu seumur hidup, atau gue tidak menyakitin lu, gue tidak mempermalukan lu di depan umum. Udah, dia balik badan, dia pulang, dan dia nggak tahu kalau suaminya juga ngikutin pulang. Dia katanya pulang, dia sampai rumah cuma bisa nangis, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aku salut sama temanku itu kan. Makanya aku membahas ini karena orang-orang di sekitarku, bahkan ibuku sendiri pun pernah mengalami hal itu, tapi cara mereka itu beda dengan cara-cara orang-orang yang viral itu. Cerita lagi pengalaman itu tadi, pengalamannya temanku yang dengan justru dia malah yang speechless kayak begitu kan, walaupun dia mergoking. Nah, ini ada satu lagi, bener-bener kalau ini bukan temanku tapi adiknya tetanggaku. Nah, jadi dia kan kayak LDR kayak gitu, anaknya 2, dia tinggal di sini dan suaminya di Jogja, kerja di Jogja. Nah, dia itu sebenarnya udah curiga, dia udah ada feeling kalau suaminya itu ada main dengan teman kerjanya di Jogja. Kemudian dia berangkat, singkat cerita dia berangkat ke Jogja sendiri tanpa ngabarin suaminya, ya kan. Dia berangkat ke Jogja sendiri. Begitu dia nyampe di kosan suaminya, di kerjaan suaminya, dia justru di kerjaan suaminya ada sesuatu hal yang teman-teman suaminya itu tutup-tutupi dengan cara
oh suaminya nggak ini, suaminya gini, dia mau pergi ke kosan suaminya itu ditahan terus gitu. Karena pas ke tempat kerjanya kebetulan suaminya itu katanya lagi off gitu. Nah terus dia, tapi teman-teman yang dikerjanya itu nahan si adenya tetangga aku ini untuk nemuin suaminya. Dia bilang iya, dia dengan triknya dia bilang iya, dia nurutin bahwa dia nggak ini. Nah begitu ini dia langsung panggil taksi, dia langsung ke kosan suaminya. Tara, bener, ternyata suaminya udah hidup bareng dengan teman kerjanya itu. Hancur dong hatinya dia. Katanya sih suaminya juga nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bilang ya udah kamu pulang aja, kamu udah tahu ini kan faktanya seperti ini. Nah gitu kan, dia pulang. Kebetulan emang rumahnya deket, rumah kakaknya itu deket sama rumahku ini gitu kan. Dia pulang, dia nangis katanya, pokoknya dia nangis, dia ini dia bilang pokoknya aku mau bunuh diri, aku mau mati kalau kayak begini, aku mau bunuh diri, aku mau mati, apain hidup kayak begini, disakitin. Pokoknya dia itu semenjak pulang dari Jogja dia itu nggak mau makan, dia nggak mau ngapa-ngapain di tempat kakaknya. Anaknya pun nggak diurus, anaknya 2 cowok, dia pun nggak diurus. Pokoknya dia mau mati aja deh. Nah terus kakaknya cerita ke gue, terus aku bilang bego banget sih, ngapain mau mati, kayak laki-laki cuma itu aja. Maksudnya istilah kasarnya aku sampai bego-begoin, walaupun aku tahu pastilah hatinya hancur, pastilah dia merasa sakit banget. Cuman gue cuman mau bilang kepada dunia nggak berhenti sampai di sini. Walaupun lu disakitin, lu bangkit, lu tunjukin pada dia kalau lu bisa. Kalau lu dibilang pulang, udah tahu kan faktanya kayak begini, kita udah nggak bisa sama-sama lagi, gue udah lebih milih dia, ya udah lu buktiin lu bisa. Tapi kan namanya orang ya, kita juga nggak bisa nyalahin. Bener, gue juga nggak bisa nyalahin, gue juga nggak nyalahin orang-orang yang dengan sekuat tenaga, semampu tenaganya marah ini itu sehingga mempermalukannya. Nggak nyalahin, cuman aku nyaranin janganlah seperti itu, maksudnya gitu. Dan gue miris kalau ada perempuan yang seperti itu, karena itu membuat dirinya bodoh dan memalukan dirinya sendiri. Nah kembali lagi ke adiknya tetangga gue. Nah adiknya tetangga gue ini nangis terus, pokoknya hari-harinya itu nangis, hari-harinya itu putus asa, hari-harinya itu penuh dengan kata-kata gue mau mati, gue mau bunuh diri, gue mau mati, gue mau bunuh diri. Sampai kakaknya dan kakak iparnya nggak tahu harus berbuat apa ya kan. Tapi emang kembali lagi, kesadaran diri itu datangnya dari diri sendiri. Mau apa orang lain ngomong begini begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan, kamu harus kuat, kamu harus gini. Kalau nggak ada dari dirinya sendiri untuk bangkit, kalau dari sendirinya sendiri untuk iya ya ngapain dia senang-senang, kenapa gue yang harus menderita. Singkat kata dalam waktu 3 bulan dia tiba-tiba dia oke, lu nyakitin gue mau tunjukin sama lu kalau gue tidak selemah yang lu kira, kalau gue masih bisa hidup tanpa lu, istilahnya kayak gitu. Kata dia langsung terbang ke Batam, dia kerja di sana, dan sekarang dia bawa dua anaknya, dan sekarang dia udah sukses di Batam. Dia udah hidup bahagia dengan kesendiriannya, dia udah bisa menafkahi dirinya sendiri dengan hasil pekerjaannya. Dan yang dengar mantan suaminya sekarang nganggur, hidupnya susah dengan perempuan itu. Ya itulah, kadang segala sesuatu itu, kadang karma itu tidak menunggu lama, kadang pembalasan itu tidak menunggu lama. Ada yang langsung dibalas, tapi ada juga yang lama. Itu contohnya ya, bahwa kita masih bisa move on, kita masih bisa bangkit, kita masih bisa gue masih bisa hidup dong, gue masih bisa hidup gitu walaupun gue disakitin. Nah ada juga temenku yang bilang bahwa silakan ambil suamiku, silakan ambil suamiku gitu kan, silakan ambil. Ada yang kayak begitu juga, silakan. Dia bilang sama perempuan yang
jalan dengan suaminya, dia bilang silakan ambil suamiku gitu kan, saya tidak keberatan, silakan. Ya itu banyak karakter orang, banyak macam-macam orang, banyak apa sih tipe orang gitu kan. Nah yang aku di sini lagi aku bahas atau aku sharing, aku ngomong itu dari cara pandang aku sendiri. Kalau aku akan lebih memilih satu, setelah aku emosi, setelah aku mungkin marah-marah, setelah mungkin aku kecewa, setelah mungkin aku udah kayak, mungkin kalau aku yang ngalamin mungkin ya, setelah mungkin aku dibombardir dengan segala hal apa yang setiap hari atau mungkin begini begitu, satu hal adalah kita dengarkan kata hati kita lihat anak kita ke depannya akan seperti apa, bagaimana gitu kan. Kalau aku introspeksi diri, luka itu pasti tetap ada kan. Katanya ada yang bilang, lah piring kalau udah pecah walaupun bisa disatuin lagi, atau benda kalau udah pecah walaupun disatuin lagi, atau papan kalau udah kena paku ditancapin paku walaupun bisa dirapetin lagi tapi itu kan ada bekas bolongnya. Iya sih, iya. Tapi kan hidup itu berproses. Waktu yang akan time will healing it. Waktu yang akan menyembuh, waktu yang akan bicara, waktu yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa lagi, waktu yang akan merubah kita. Kita berproses, kejar, ternyata begini, ternyata begitu. Tapi balik lagi, introspeksi diri lagi. Kita juga nggak tahu yang namanya jodoh. Kita udah membabi buta, kita udah marah besar, kita udah ngamuk-ngamuk, semua orang bahkan dunia tahu. Tapi ketika katanya kun fayakun ya kan, ketika Allah berkehendak maka terjadilah ya kan. Ketika jodoh kita masih dipanjangkan, nah itu satu hal itu, ingat itu. Nah yang kedua, ada anak-anak. Apakah kita harus mempertontonkan kemarahan kita kepada anak-anak di depan umum? Anak-anak juga pasti punya rasa malu, dia punya luka tersendiri begitu. Kita boleh marah, kita boleh emosi, nggak ada yang ngelarang kita untuk marah karena hal itu, nggak ada yang ngelarang kita untuk emosi karena hal itu. Tapi ingat, ada anak-anak kita. Apakah mereka harus menanggung malu seumur hidupnya? Apakah mereka harus mendengar omongan-omongan tentang presiden buruk, kejadian yang menimpa orang tuanya dengan perempuan lain ataupun dengan laki-laki lain, ya kan? Ingat itu. Kita tekan ego kita untuk anak kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya untuk diri kita sendiri, harga diri kita untuk diri kita sendiri, biar kita itu tidak diingat orang karena kejadian buruk itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah buat anak-anak kita. Ingat, jangan mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan anak-anak kita hanya karena kita ingin meluapkan kekesalan, kemarahan kita, emosi kita karena perbuatan pasangan kita. Kita mau gedebak-gedebuk, berantem, marah dalam rumah, tapi di jalanan, di luar rumah, tahan emosi kita. Buat perempuan yang di sana, buat perempuan di luar sana yang kalian sedang mengalami permasalahan seperti ini, tekan ego kalian, tekan emosi kalian. Ingat selalu bahwa ada rem kita adalah anak. Jangan melakukan hal-hal yang membuat kita bodoh. Jangan mempermalukan diri kita sendiri. Jangan membuat suami kita lebih membenci kita lagi karena kita dengan perbuatan kita. Dengan mempermalukan dia di depan umum, dia tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Karena dia udah merasa bahwa kita udah mempermalukan dia. Dan si perempuan itu merasa menang. Selama ini yang dia brainwash, yang dia
yang dia selalu bilang kepada suami kita itu ternyata benar. Itu loh istri kamu, itu loh istri kamu, ternyata yang memperlakukan kamu itu istri kamu, bukan aku, ya kan? Jadi itu ingat, jangan mempermalukan diri kita ataupun suami ataupun orang yang telah menyakiti kita itu. Sesakit apapun, tahan ego kita. Jadilah wanita yang berkelas. Damailah dengan diri sendiri dulu, baru bisa berdamai dengan orang lain. Oke, terima kasih ya udah nonton videoku. Terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih yang udah like dan komennya. Jangan lupa tonton terus videoku supaya channelku bisa berkembang. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe channelku Restuni Family. Dan juga jangan lupa tonton videonya, like dan komennya. Jaga selalu kesehatan, jaga diri kalian masing-masing. Thank you for watching, bye bye.